Martial Master, bab 6035 sampai bab 6036 di channel Dongeng Donghua. Bab 6035, Telapak Tangan Guru Tao. Begitu orang-orang kuat dengan aura aneh ini mendekati tepi wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran, mereka merasakan aura sungai kehancuran yang mengerikan melonjak di wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran. Apakah ini sungai kehancuran milik Dewa Kehancuran? Mengapa sungai kehancurannya tiba-tiba aktif? Swiss. Pemimpin itu berhenti dan wajahnya tidak yakin, menunjukkan keraguan. Jika bukan karena fakta bahwa sungai kehancuran jelas tidak ditujukan padanya, dia hampir akan berpikir bahwa Dewa Kehancuran mengenalinya dan akan menyerangnya. Paman Qin, apa itu sungai kehancuran? Di sampingnya, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun mengedipkan matanya, sangat pintar dan imut. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan kelompoknya yang baru saja tiba di jurang belum lama ini dan telah bergegas ke wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran. Sungai kehancuran adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Dewa Kehancuran. Itu adalah sungai asal yang mengerikan yang dipadatkan oleh Dewa Kehancuran saat dia memasuki Dao. Itu mirip dengan laut dosa Ratu Bulan Kegelapan di dunia bawah. Umumnya, itu hanya akan diaktifkan saat situasi besar terjadi, dan itu tidak akan mudah diaktifkan. Wajah Qin Chen serius. Dewa Kehancuran adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi, salah satu dewa utama di jurang. Orang sekuat itu dapat menghancurkan dunia dengan kekuatan mengangkat tangannya. Kecuali untuk pertempuran antara orang-orang kuat dengan level yang sama, dalam keadaan normal, tidak perlu mengaktifkan sungai kehancuran. Tapi sekarang, sungai kehancurannya benar-benar diaktifkan. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Mungkinkah dia menemukan napasku dan bersiap untuk menargetkanku? Qin Chen tidak bisa menahan pikiran seperti itu di benaknya. Jika demikian, maka dia akan memasuki wilayah Dewa Kehancuran sekarang. Bukankah itu seperti berjalan ke dalam perangkap? Seharusnya tidak seserius itu. Aku sangat berhati-hati, bagaimana mungkin Dewa Penghancur bisa merasakannya? Mungkinkah karena ayah mertuaku yang murahan? Namun, Qin Chen menggelengkan kepalanya lagi. Ini terlalu tidak masuk akal. Kemungkinan besar itu ditujukan kepada Dewa Neraka. Namun, ketika aku berada di dunia bawah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Dewa Neraka dan Ratu Neraka Bulan telah meninggalkan wilayah Dewa Penghancur dan memasuki kedalaman jurang. Mereka seharusnya tidak tinggal di sini. Qin Chen bingung. Dia menatap Fang Muring dan yang lainnya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian, berhati-hatilah dan waspada. Aku akan mengamati." Setelah suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan mata penciptaannya. Bas, cahaya pupil yang tak terlihat diam-diam menyebar langsung ke wilayah Dewa Penghancur. Dia terkejut ketika melihatnya. Itu adalah, dia melihat bahwa di kedalaman wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran, di tempat yang istimewa, sungai panjang kehancuran sedang mengalir deras, berubah menjadi tangan besar yang menakutkan, menembus kekosongan berdimensi tinggi, dan langsung menamparkan dunia tak berujung di bawahnya. Dan di bawahnya, tampak ada kekuatan yang mengalir deras, juga memancarkan kekuatan berdimensi tinggi yang samar-samar. Kekuatan berdimensi tinggi itu mengalir deras, membuat Qin Chen merasa asing, tetapi untuk beberapa alasan, saat dia melihat kekuatan berdimensi tinggi itu, Qin Chen merasakan keakraban yang samar-samar, seolah-olah kekuatan ini memiliki semacam hubungan yang ditakdirkan dengan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen tidak berani melihat lebih jauh, karena takut diperhatikan oleh Dewa Kehancuran, dan bahkan menarik kembali pandangannya. Wajahnya penuh keraguan. Dia yakin bahwa kekuatan berdimensi tinggi yang menjadi sasaran Dewa Kehancuran bukanlah kekuatan berdimensi tinggi dari Dewa Dunia Bawah,
atau kekuatan berdimensi tinggi dari Ratu Bulan Dunia Bawah. Itu sangat asing, tetapi jika bukan karena kekuatan dimensi tinggi dari kedua orang ini, orang kuat dimensi tinggi manalak menyimak channel Dongeng Donghua di jurang ini yang bisa membuatnya merasa familiar. Molly, pikiran Qin Chen bergerak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ketika Molly memasuki jurang, tubuh ilahinya hancur total, dan hanya satu jiwa yang masuk, dan kultivasinya hanya seperti puncak kaisar dewa jangka menengah. Dalam waktu sesingkat itu, dia seharusnya masih memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memasuki alam dimensi tinggi dalam satu gerakan? Selain itu, Molly memasuki jurang melalui lorong yang dibuat oleh guru spiritual. Bahkan jika karakter Molly akan meninggalkan tempat di mana guru spiritual berada saat pertama kali memasuki jurang, dia tidak akan begitu sial untuk bertarung dengan guru penghancur secara langsung, bukan? Meskipun dia curiga, Qin Chen masih menoleh untuk melihat Mo Nianli dan berkata dengan suara yang dalam, "Nianli, rasakan arah itu untuk melihat apakah ada napas darah ayahmu. Tetapi ingatlah untuk berhati-hati agar tidak dirasakan oleh kekuatan guru penghancur." "Paman Qin, apakah maksudmu ayahku menjadi incaran master penghancur?" Mo Nianli ketakutan dan buru-buru menutup matanya, dan segera dengan hati-hati merasakan lokasi wilayah master logika. Bas, kekuatan tak kasat mata menyebar diam-diam, mencoba melakukan semacam induksi dengan kekuatan di sana. Di jantung pusaran dunia yang memakan, Molly menatap master penghancur yang menamparkan dengan tangannya yang besar dengan kaget dan marah. Tiba-tiba, dia terkejut dan merasa seolah-olah ada kekuatan yang menguncinya dalam kegelapan. Master penghancur ini memiliki metode yang sangat kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan magis yang secara langsung menargetkan garis keturunanku. Molly terkejut. Jika penguasa kehancuran ini mengunci garis keturunannya, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penguasa kehancuran. "Sialan, tidak, aku tidak bisa tinggal di sini, aku harus pergi secepat mungkin. Aku akan melawanmu." Meledak, Molly sangat marah dan tidak bisa lagi ragu. Sambil menahan esensi garis keturunannya dan menggunakan Devouring World Vortex untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar, dia tiba-tiba memotong salah satu lengannya di tempat dan tiba-tiba meledak di Devouring World Vortex. Ledakan, darah dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan melonjak dan langsung bergabung ke dalam Devouring World Vortex, langsung mendesak kekuatan Devouring World Vortex hingga ekstrim. Berdengung, Devouring World Vortex meledak dengan napas yang mengejutkan. Di lubang hitam bulan sabit, napas dimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama, itu memblokir garis keturunan Molly lebih dalam. Molly tidak tahu seberapa istimewa darahnya, tetapi dia secara tidak sadar mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan Dao Lord of the Abyss mengetahuinya. Kecuali dia memasuki alam dimensi tinggi, dia tidak dapat memprediksi masalah seperti apa yang akan dia hadapi begitu Lord of the Abyss mengetahui tentang darahnya. "Pegang untukku." Molly meraung liar, dan sumber berat tubuhnya gelisah, membentuk kekuatan darah tak berujung yang bergabung ke dalam Devouring World Vortex. Dengan berkat darah seperti itu, kekuatan darahnya tidak hanya tidak bocor sedikit pun, tetapi bahkan lebih terlindungi dengan kuat di bawah penguatan Devouring World Vortex. Saat berikutnya, Molly mendesak serangan dimensi tinggi yang dibentuk oleh Devouring World Vortex, dan akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan dimensi tinggi yang besar dari Destroying Dao Lord. Ledakan, tangan besar Destroying Dao Lord adalah kekuatan yang tak terbayangkan, dan tidak ada master domain yang bisa menandinginya sama sekali. Kekuatan dimensi tinggi yang tidak bisa dihancurkan dan luas yang dikembangkan oleh Molly, ketika tekanan telapak tangan turun, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan hancur lapis demi lapis.
Itu seperti gunung suci kuno yang luas menghancurkan batu besar. Teksturnya sama, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Retak, retak, retak. Aura dimensi tinggi yang terpancar dari Devouring World Vortex langsung hancur oleh kekuatan telapak tangan, dan berubah menjadi aura dimensi tinggi yang menembus ke dalam Devouring World Vortex. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan juga mengikuti Devouring World Vortex dan dengan ganas menekan tubuh Molly. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh Dewa Molly. Dengan sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Dewa Molly, dan aura pelindungnya hancur di tempat. Sungguh kekuatan penghancur yang kuat, kekuatan pembunuh yang terkandung dalam kekuatan ini. Bahkan lebih kuat dari spiritual Dao Master. Molly menghirup udara dingin. Dia juga orang yang pernah bertarung dengan spiritual Dao Master secara pribadi, tetapi serangan spiritual Dao Master mengandung sumber asal yang tak terbatas, agung dan luas. Meskipun kuat, dia masih bisa menahannya. Tetapi kekuatan Destroying Dao Master mengandung kekuatan penghancur yang mencengangkan, yang bahkan lebih kuat dari serangan itu. Dalam hal mematikan dan kekuatan penghancur, itu lebih dalam dari spiritual Dao Master. Yang terpenting adalah, Devouring World Vortex sendiri adalah harta karun berdimensi tinggi milik Lord of Destruction. Meskipun dia telah kehilangan kendali atas Devouring World Vortex, Lord of Destruction memahaminya jauh lebih dari Lord of the Abyss lainnya. Jadi dia tahu cara menyerang untuk memaksimalkan kerusakan pada iblis di dalamnya. Ledakan. Di dalam tubuh iblis, sel-sel struktur jurang runtuh satu demi satu. Tubuh yang awalnya kuat dan bertenaga, dan baru saja diperbaiki, memiliki pikiran jurang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekuat penguasa langit dan bumi, sekarang dihancurkan oleh 1/10 dari kekuatan penghancur ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan yang dihadapi Devouring World Vortex. Jika berada di dunia luar, iblis tidak dapat membayangkan kengerian serangan ini. Lord of Destruction memobilisasi Long River of Destruction dengan kekuatan aslinya. Meskipun bukan tubuh asli yang turun, serangan yang dimobilisasi oleh kekuatan Long River of Destruction sebenarnya lebih kuat dari serangan kekuatan penuh dari tubuh asli. Iblis itu mendidih dengan semangat juang, dan seluruh tubuhnya terdorong, dan matanya merah. Dia meraung, melepaskan semua potensinya, tidak peduli seberapa keras Dao Lord mencoba, dia tidak dapat menghancurkan keinginanku yang tak terkalahkan. Akulah penguasa jurang ini, orang yang benar-benar mengendalikan jurang. Jika aku dikalahkan oleh kekuatan sungai panjang Dao Destruction yang digerakkan oleh keinginan Dao Lord kecil ini, bagaimana aku bisa mengendalikan jurang, bangkit di jurang, dan bersaing dengan Kin Demon, lalu menekannya? Aku ingin membalikkan Dao Lord dan menarik dewa-dewa yang abadi dari takhta abadi, karena hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa jurang yang sebenarnya. Berdengung. Darah jurang diaktifkan, dan aura Molly tiba-tiba menjadi dalam, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa di jurang. Dia ingin menahan serangan dari Dao Lord Destruction ini untuk membuktikan bahwa dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di jurang. Dao Lord Destruction menekan zaman kuno dengan satu telapak tangan, menyapu seluruh alam semesta, dan secara langsung menghancurkan aura dimensi tinggi yang berasal dari Devouring World Vortex Heart milik Molly, menembus pertahanan permukaan Devouring World Vortex Heart, dan bahkan menghancurkan 1/10 dari struktur tubuh Dewa Molly dalam sekejap. Kekuatan telapak tangan ini jauh melampaui harapan Molly. Itu berisi kekuatan pembunuh teratas dan menghancurkan zaman kuno. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi sejati, bukan avatar dari Master Dao Spiritual, atau mata abadi leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dari Laut Semesta,
kekuatan destruktif dan polusi yang terkandung dalam serangan Master Dao jauh lebih mengerikan. Tidak heran laut semesta selalu dirugikan dalam pertempuran dengan Abyss. Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Molly. Seorang Master Dao sejati mencoba membunuhnya dengan seluruh kekuatannya, yang merupakan ujian baginya. Bab 6036, Diselingkuhi. Pada saat ini, darah keluarga kerajaan Abyss di tubuh Molly mendidih. Jika dia bisa menahan telapak tangan Dao Master Mi dan berhasil melarikan diri, dia bisa sepenuhnya memahami asal-usul Dao Master Abyss yang sebenarnya, yang akan sangat membantunya untuk menerobos ranah Dao Master di masa depan. Dia bahkan bisa mencegat sebagian asal-usul Dao Master Mi, memurnikannya ke dalam tubuhnya, lalu menggabungkannya dengan kekuatan asal Dao Master Ling, saling mengonfirmasi, dan bahkan memungkinkannya untuk memahami kekuatan level Dao Master lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa Master Domain lainnya. Jadi Molly berjuang keras saat ini. Berdengung, darah Abyss di tubuhnya benar-benar meletus, menyatu dengan Devouring World Vortex Heart, dan kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Hampir dalam sekejap, seluruh Devouring World Vortex Heart meletus dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Maju, Molly berteriak, dan dalam sekejap, rasanya seperti 10.000 tahun. Dao Master Mi menggabungkan kekuatan telapak Dao Master Mi Changhe dan akhirnya menekannya sepenuhnya. Ledakan, sungai penghancur Dao yang bergulung-gulung itu melonjak. Meskipun Master Penghancur Dao tidak ada di sini, kekuatan telapak tangan ini tak tertandingi. Itu berisi asal-usul sungai penghancur Dao. Itu bahkan lebih kuat daripada Master Dao di tempat kejadian, dan memadatkan kekuatan sejati tingkat Master Dao. Molly merasa bahwa semua yang ada di depannya tampaknya tidak ada, dan tampaknya bahkan tubuhnya akan hancur. Kehendak jiwanya hampir memiliki rasa hancur. Ini adalah kehendak Lord of the Abyss yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan ini, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Hebat, Molly meraung. Tubuh ilahiku masih terlalu lemah. Tubuh itu hancur ketika aku bertarung dengan guru spiritual sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki perasaan yang sama ketika menghadapi serangan asal dari guru penghancur di pusaran dunia Devouring ini. Atau kultivasiku terlalu rendah. Aku hanya seorang kaisar dewa puncak jangka menengah. Jika kultivasiku terlalu rendah, tubuh ilahiku tidak dapat menahan terlalu banyak energi. Bahkan jika kemauanku kuat, itu akan mudah hancur. Aku harus memasuki tahap akhir Kaisar Dewa, tahap akhir puncak Kaisar Dewa sesegera mungkin, dan kemudian memahami dimensi tinggi dan melangkah ke alam dimensi tinggi. Jika tidak, aku akan selalu memiliki kekurangan. Molly sangat merasakan frustrasi karena kultivasinya yang lemah. Jika dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi sekarang, belum lagi memasuki alam dimensi tinggi, bahkan jika dia hanya seorang kaisar dewa tahap akhir puncak kaisar dewa, dan bergabung dengan pusaran dunia Devouring, dia tidak akan pernah seperti sekarang, menghadapi serangan guru penghancur dan hanya bisa bertahan. Aku tidak tahu bagaimana Iblis Kin mengolah tubuh dewanya. Dia hanya seorang kaisar dewa setengah langkah, tetapi dia telah menumbuhkan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Aku sudah 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi aku tidak bisa menghancurkannya. Memikirkan kekuatan tubuh Dewa Qin Chen yang sempurna, Molly marah dan geram. Orang ini sangat menyebalkan, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya baginya untuk cemburu pada Qin Chen. Krisis yang sebenarnya ada di dunia luar. Itu adalah krisis, tetapi juga sebuah kesempatan. Aku adalah inkarnasi dari Jurang. Aku adalah keluarga kerajaan Jurang. Aku abadi dan memerintah Jurang. Pada saat ini, pikiran Molly lebih jernih dari sebelumnya.
Di dalam tubuhnya, kekuatan yang dari lautan alam semesta, kekuatan dunia bawah dari dunia bawah, dan kekuatan jurang dalam garis keturunan jurang bergabung dalam sekejap, seperti yin dan yang dari tai chi, dengan cepat menyatu dan saling menyinari. Menghadapi tekanan ancaman eksternal, tiba-tiba, beberapa kekuatan dalam tubuhnya tampak terjepit, dan mereka tanpa sadar ingin bergabung untuk membentuk keseimbangan baru. Berdengung, tubuhnya, yang terasa seperti akan runtuh, meletus dengan aura yang mengguncang bumi saat ditata ulang di bawah tekanan telapak tangan asal tingkat utama. Secara samar, perasaan berdimensi tinggi perlahan lahir. Ini bukanlah kekuatan berdimensi tinggi yang dibentuk oleh harta karun, Devouring World Vortex Heart, tetapi aura yang lahir dari naluri terdalam setiap sel tubuh ilahi Demon Li yang ditekan hingga ekstrim. Hancurkan untukku. Demon Li meraung, dan beberapa kekuatan asal utama dalam tubuhnya menyatu menjadi energi baru, menyatu dengan Devouring World Vortex Heart dan menghantamnya di tempat, bertabrakan dengan tangan berdimensi tinggi dari Destroyer Dao Lord yang menekan lubang hitam Devouring World Vortex Heart. Ledakan. Seketika, dengan Devouring World Vortex Heart sebagai pusatnya, segala sesuatu di dunia ini berubah menjadi debu. Jurang dan kehampaan itu seakan melahirkan kehancuran yang dahsyat. Sebelumnya, Tuan Luoyu menelan anak itu ke dalam jantung pusaran dunia yang memakan. Mungkinkah dia malah dibunuh oleh anak itu? Jadi dia memprovokasi Tuan Dao. Apakah dia sudah mati? Tuan Dao adalah dewa utama jurangku yang sebenarnya. Serangannya dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang dapat menghentikannya? Gunung-gunung di sekitar pusaran dunia yang memakan meledak dan berubah menjadi debu. Orang-orang kuat yang menyimak channel Dongeng Donghua dengan selamat dan Yuli serta yang lainnya telah mundur, menatap ledakan itu dengan ngeri di kejauhan, gemetar di dalam hati mereka, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Suamiku, air mata bening mengalir di mata Yuli. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Molly, hati Yuli sebenarnya telah ditaklukkan oleh Molly sejak lama. Sejak dia dipilih oleh Tuan Luoyu untuk mengorbankan garis keturunannya, hidupnya telah jatuh ke dalam kegelapan dan dia tidak pernah melihat cahaya. Kemudian, kedatangan Molly lah yang membuatnya menyadari bahwa hidup bisa begitu indah. Dia merasa bahagia setiap menit dan detik bersama Molly. Aku bisa bertahan dalam kegelapan, jika aku tidak pernah melihat cahaya, suamiku, jika kau mati, aku tidak akan hidup sia-sia. Bas, origin dalam tubuh Yuli terbakar. Lier, Yachen melihat ini dan wajahnya berubah. Nona, Xiaopu juga cemas. Jangan hentikan aku. Bagaimanapun, jika suamiku mati, kita juga akan mati. Mengapa tidak mati dengan berani? Yuli berkata lembut, dengan senyum di bibirnya, tetapi tidak ada keengganan atau keputusasaan, hanya kelegaan dan kebebasan. Nona, jika kau mati, aku juga akan mati. Xiaopo menggertakkan giginya, bersenandung, dan juga membakar tubuhnya. Melihat ini, Yachen dan pendeta tinggi menghela nafas pelan, tetapi tidak lagi menghentikannya, karena mereka tahu betul bahwa menghentikannya hanya akan menunda kematian. Jika Molly benar-benar jatuh, mereka akan mati sekarang, yang akan melegakan. Jika mereka selamat, itu akan lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya di sini, di wilayah kekuasaan Lord of Destruction yang luas, banyak sekali orang kuat yang juga merasakan napas di sini dan menatap ke atas. Apakah Lord Midao Master yang mengambil tindakan? Apa yang terjadi di jantung Devouring World Vortex? Apakah Lord Luoyu si idiot itu mengacaukan misi Lord Midao Master? Tidak peduli siapapun itu, jika mereka membuat Lord Midao Master marah, hasil akhirnya adalah mereka akan diledakkan di udara, tanpa sisa. Satu demi satu, orang-orang kuat yang memancarkan aura kuat melayang ke atas,
masing-masing dari mereka memiliki momentum yang agung dan wajah yang buruk. Telapak tangan Dewa Penghancur turun, dan banyak orang kuat di pusaran dunia yang memakan dan orang-orang kuat di wilayah sekitar melihat bahwa di bawah telapak tangan itu, pusat pusaran dunia yang memakan meledak dengan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian semuanya menjadi tidak terlihat selama tabrakan. Bagaimana? Di tepi wilayah Dewa Penghancur, Qin Chen menatap Mo Nianli di sampingnya. Apakah itu aura ayahmu? Qin Chen sedikit gugup, karena dia melihat dari kejauhan bahwa di bawah telapak tangan Dewa Penghancur, kekosongan runtuh, seolah-olah semua aura hancur. Tidak peduli siapa yang melawan Dewa Penghancur, dari sudut pandang Qin Chen, selama mereka adalah musuh Dewa Penghancur, mereka adalah teman-temannya. Paman Qin, aku tidak bisa merasakan aura darah ayahku. Mo Nianli merasakannya untuk waktu yang lama, akhirnya membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya orang lain. Mo Nianli mengerutkan kening. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk merasakan, tetapi tetap tidak bisa merasakan darah ayahnya, yang membuatnya sangat frustrasi. Ayah, apakah kamu benar-benar berada di jurang? Mo Nianli tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Atau, sebenarnya, dia bukan putra Moli seperti yang dikatakan ibunya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak merasakan darahnya? Apakah dia benar-benar dilahirkan secara diam-diam oleh ibunya dan orang lain? Apakah ibunya mengkhianati ayahnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa dia telah berada di jurang begitu lama, tetapi dia masih tidak bisa merasakan darah ayahnya? Ini tidak sesuai dengan pemahamannya tentang darahnya sendiri. Baguslah kalau tidak. Qin Chen mengangguk. Dia memimpin beberapa orang ke wilayah Dewa Kehancuran. Tidak peduli siapa itu, pergi dan cari tahu dulu. Qin Chen berpikir dalam hatinya. Selama dia tidak terekspos, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, pusat pusaran dunia yang memakan. Semua orang mengira Moli telah jatuh di telapak tangan ini. Bagaimanapun, kekuatan telapak tangan ini terlalu besar. Setelah menghancurkan Moli, itu juga menciptakan gelombang besar di kehampaan di sekitar Devouring World Vortex. Namun, sosok Lord of Destruction, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, yang berevolusi dari sungai panjang Destruction, tiba-tiba mengubah wajahnya setelah menamparkan telapak tangan. Karena dia bisa merasakan bahwa dengan satu telapak tangan, dia telah mendorong kekuatan mengerikan Lord ke Devouring World Vortex, tetapi Devouring World Vortex masih belum kembali ke persepsinya. Itu adalah saat berikutnya, dia terkejut melihat bahwa setelah ledakan tanpa akhir, lubang hitam sabit yang dibentuk oleh Devouring World Vortex masih berdiri, seolah-olah telah ada di sana selamanya dan tidak akan pernah berubah. Selain itu, Devouring World Vortex tiba-tiba meledak dengan aura yang mengerikan, yang dengan cepat menyusut dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya hitam, yang melesat ke arah Yuli dan yang lainnya dengan desisan. Yuli, jangan melawan, masuklah ke Devouring World Vortex-ku. Suara yang mantap dan familiar terdengar di telinga Yuli, membuatnya bersemangat dan menangis. Itu suamiku. Suamiku baik-baik saja. Yachen dan yang lainnya, juga sangat gembira, dan kekuatan tak terlihat menyapu, dan beberapa dari mereka segera dibawa ke pusaran dunia Devouring tanpa perlawanan apapun. Segera, pusaran dunia Devouring berubah menjadi aliran cahaya gelap, menghancurkan banyak orang kuat di sekitar dengan embusan, menelan kabut darah, dan tiba-tiba menyapu ke kehampaan yang jauh. Apa, pria ini belum mati? Petik 2, dia masih hidup setelah pukulan dari Master Dao. Orang-orang kuat yang masih hidup ketakutan dan mundur satu demi satu, gemetar di sekujur tubuh. Kemana kamu berlari, bocah nakal? Di atas langit, Master Daomi sangat marah dan ingin menyerang lagi.
Ledakan, Sungai Daumi mendidih, langsung mengunci Molly yang melarikan diri. Namun pada saat ini, Dewa Hades, Ratu Bulan Hades, kalian berdua. Teriakan kaget dan marah langsung menggelegar dari Sungai Daumi, meraung dan mengamuk. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih sahabat semua, setia bersama dukung cerita. Doa terbaik untuk kalian, sehat lancar dan penuh harapan. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama Dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama Dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Gabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai
channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua.